Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kelas 4C. Sebelumnya, perkenalkan, saya Najwa Walia. Saya Muhammad Kasfatul Rizky. Saya Nadine Nabila. Kami akan memberikan hasil dari analisis sebuah partai, yaitu Partai Golkar. Untuk mata kuliah Sistem Kepartaian. Golkar, golongan karya, didirikan pada 20 Oktober 1964, di mana awalnya Golkar bukan partai, tapi sekretariatan bersama. Tujuannya menghimpun organisasi provinsi di tengah situasi politik yang tidak stabil dari menghadapi pengaruh komunisme, lalu didirikan oleh tokoh ini. Ideologi Partai Golkar dalam situs resmi website Partai Golkar dalam ADART Partai Golkar, Partai Golkar itu berideologi Pancasila yang berorientasi pada pembangunan nasional, keadilan sosial, demokrasi, dan juga serta aspirasi kesejahteraan masyarakat. Asas daripada Partai Golkar yaitu pertama ada Pancasila, kemudian ada demokrasi, keadilan sosial, dan juga NKRI. Saat ini, Partai Golkar itu dipimpin oleh beliau. Dan Partai Golkar itu memiliki struktur yang cukup kuat dan tersusun dari tingkat pusat hingga daerah. Dalam kepemimpinannya terdapat Dewan Pimpinan Pusat, kemudian ada Dewan Pemimpinan Daerah Provinsi, kemudian ada kabupaten atau kota, hingga ada di tingkat kecamatan. Nah, selain itu, Golkar juga memiliki banyak tokoh pentingnya. Dan inilah tokoh-tokoh penting Partai Golkar. Partai Golkar menjadi kekuatan politik dominan, di mana dari 1971 sampai 1997 selalu menang pemilu. Lalu, pasca reformasi 1998, Golkar berubah menjadi partai modern. Kini bersaing dalam sistem multi-partai. Meski tak sedominan dulu, Golkar tetap menjadi partai besar yang sering masuk kursi koalisi. Nah, selanjutnya dalam konstelasi politik pemilu tahun 2024, Partai Golkar yaitu mendominasi peringkat nasional kedua setelah PDIP yang memperoleh suara presentasi sebesar 15,28% jumlah suara nasional. Dan kemudian ini menempatkan posisi Partai Golkar sebagai peringkat kedua nasional yang memiliki jumlah kursi sebanyak 102 kursi. Oke, selanjutnya itu ada dalam strategi kampanyenya. Partai Golkar ini memanfaatkan semua platform media sosial dan dalam bentuk video pendek, infografis, kemudian pendekatan diskusi secara online itu dilakukan oleh Partai Golkar. Kritik dan tantangan Partai Golkar saat ini yang pertama yaitu adanya isu Musnaluk, musyawarah nasional luar biasa yang diajukan oleh fraksi-fraksi Partai Golkar yang menginginkan adanya pergantian dari Ketua Umum Partai Golkar dari seorang Bahlil Lahadalia. Yang ini menilai bahwasanya Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum belum mencerminkan adanya kepentingan nasional dari Partai Golkar, yang sehingga menilai bahwasanya Bahlil Lahadalia itu belum memiliki sentralistik yang tinggi. Yang kedua yaitu adanya dominasi oligarki dalam Partai Golkar yang menilai bahwasanya Partai Golkar seorang Bahlil Lahadalia masih mendekatkan pengaruh-pengaruh pada Presiden Jokowi, sehingga kedekatan antara politik-politik nasional itu masih berlaku dan juga masih kental dalam kondisi Partai Golkar saat ini. Adapun tantangan-tantangan yang dalam Partai Golkar saat ini yang pertama ada Kondisi. Dan ini dia basis massa dan daerah kekuatan. Untuk kaderisasi Golkar, yaitu Golkar menggunakan pendidikan politik dan juga mengikuti kuota 30% dari Golkar. Golkar tetap menjadi salah satu partai politik yang paling relevan dalam demokrasi di Indonesia. Dengan pengalamannya yang panjang, kemudian juga jaringan organisasi yang luas, dan kemampuan beradaptasinya dengan perkembangan zaman, Golkar ini masih memiliki prospek yang cukup bagus di dunia demokrasi di Indonesia. Namun Partai Golkar juga perlu memperhatikan kaderisasinya agar citra Partai Golkar itu tetap terjaga dengan baik.